lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Jadi yang memilih warna hijau ya jangan menyalahkan yang warna kuning, yang suka memilih warna istilahnya biru jangan menyalahkan warna putih, atau jangan yang memilih warna merah jangan menyalahkan yang warna yang lainnya. Karena itu sudah menjadi ayat alam semesta, menjadi sebuah tatanan yang sudah di istilahnya beber oleh Sang Maha Pencipta untuk kita memilih. Dan Kamasandra itu memilih untuk menaruh rasanya atau don di dalam bahasa Arabnya itu di energi ayat jalur burung. Nah, itu pemirsa, barangkali pemirsa ingin mengetahui koleksi-koleksi burung dari Kamasandra, selain beliau adalah seorang master binaraga, ternyata beliau itu mempunyai koleksi yang sangat banyak. Ada berapa ratus mungkin ribu, Kang Mas Andra, perkiraan saja. Kalau burungnya kurang lebih berapa? 45 lah untuk Katuranggan. Katuranggan gitu. Iya. Untuk yang tidak nggak terhitung. Oh, itu pemirsa. Jadi yang Katuranggan itu yang istimewa. Banyak yang diberikan orang-orang, Mas. Kadang ada temen minta. Gitu. Itu pemirsa. Jadi kita adalah pecinta jalur besi aji atau kayu aji, juga batu aji. Nah, itu kita. Terus untuk jalur istilahnya peksi aji itu masih belum mendalami. Jadi ini kita berjumpa, bermuajah, bertatap muka. Ini untuk kita bersambung rasa, pemirsa. Menghilangkan, melebur segala keangkuhan-keangkuhan jiwa. Istilahnya di sini kita menundukkan kesombongan-kesombongan jiwa, merasa lebih suci atau lebih memahami segalanya di antara sesama. Jadi kita bertemu, bertatap muka ini untuk menyambung rasa. Jadi kita bertukar, saling asah, asih, asuh. Nah, kita mendapat banyak ilmu tentang raga dari Kamasandra. Dan barangkali kita punya istilahnya hal rasa, kita juga akan membaginya kepada Kang Mas Andra. Karena dalam kehidupan ternyata memang kita tetap saling membutuhkan dan kita harus mentawadukkan kebatinan kita. Untuk memang yang namanya hidup itu memang selalu yang intinya berkaitan dengan apa ya, yang intinya apa itu, saling belajar. Iya. Masuk. Kalau bahasa saya tadi asah asih asuh. Iya, betul, belajar. Nah, di sini saya seperti itu ingin belajar bina rasa. Tapi barangkali Kang Mas Sabdo Alam ini punya hal rasa apa yang ingin disampaikan ke Kang Mas Andra, barangkali soal hal rasa. Kalau soal hal raga kan monggo Kang Mas, bukan bidangnya. Mendeteksi kulo niku gimana. Terus pokoknya jangan hal rasa nganu loh, birahi asmara loh ya, jangan diajari, soalnya ini sudah laku, sudah ada yang punya. Itu gimana Ki Sabdo Alam, barangkali ada pendapatnya. Ya, gimana Ki Sabdo, ini saya juga penasaran dengan yang intinya di apa ya Mas, alam semesta ya Mas ya. Untuk tim-timnya itu saya juga penasaran loh sebetulnya, dari punya kelebihan masing-masing. Nah, di situ saya juga mau ingin belajar untuk yang punya kelebihan masing-masing. Di sini Mas Sabdo Alam, Mas Aryo Pamungkas, Ki Ageng Silorjo, kali Ki Ageng niku nggih. Yang intinya saya mau belajar. Awalnya dingin. Umpami napa istilah niku bercampur dengan orang-orang dapat menyelesaikan diri, enak dirasakan. Pokoknya enak lah, asik kalau jak ngobrol asik. Tapi kelebihannya ini yang tidak diperlihatkan. Kelebihannya itu bagus, tapi nggak mau memperlihatkan. Ya jujur Kang Mas Andra. Itu dari sebelum Kang Mas Andra datang ke sini, para sedulur Sabdo Alam ini mendengar nama sampai ini sebenarnya sudah ngepir duluan. Ternyata orangnya adem. Dikiranya itu sangar, sombong. Memang banyak Kang Mas yang lihat saya itu dari kadang itu masih pertama ketemu itu dia itu kelihatannya saya itu orangnya sangar. Nah itu hanya casing. Jadi semua itu yang intinya tidak boleh langsung nebak orang itu yang segini dia itu gini. Orang ini sangar, dia pasti hatinya jelek.
dia intinya berangasan lah itu. Ternyata semua casing. Iya. Mohon dilihat. Raja double kanan kiri. Oh, ilmu rasa ini Kang Mas Andra. Oh gini. Maksudnya penjelasannya gimana ya? Rendah hati. Oh gitu. Tapi jangan buat mukul orang bahaya. Oh betul. Jangan sama kanan kiri. Jangan kan mukul, itu nyelentik gini aja sudah super bahaya kok mukul. Itu kalau dari kejawen. Iya, begitu Mas ya. Iya. Hati-hati. Jadi punya kekuatan, iya. Tapi rendah hati. Kalau saya ya. Lanjut. Iya, gimana Mas Sabdo ini saya juga di sini mau belajar. Betul juga apa yang nanti memang yang positif, yang kurang positif nanti bisa saya apa itu untuk saya perubahan yang lebih ke positif. Ada yang suatu kurang baik di. Gimana menurut Ki Sabda Alam? Monggo. Punya power. Jangan sampai sekali-sekali nyentak orang. Kenapa? Nyentak orang. Nyentak itu bahasa nganu loh, bahasa golongan loh. Nyentak itu apa? Bentak. Iya. Membentak. Bentak pemirsa. Kalau membentak, sekali membentak orang itu langsung mengkarat. Atau luka mental gitu. Mentalnya mental. langsung down. Oh gitu ya. Ki Sabdo Alam. Terus kalau dilihat dari cahaya bagus, semua orang itu pengen ketemu, pengen berdekat, semakin dekat, tapi sungkan. Auranya itu bagus, cahayanya juga terang. Padahal banyak orang yang ingin mendekat, tapi juga ya hati-hati. Istilahnya ada sungkannya. Cuma di bawahnya satu hati-hati sama temen yang gimana ya? Biasanya temen itu dekat. Iya, banget, betul ya. Terus di belakangnya nusuk dari belakang. Itu yang perlu diwaspadai. Yang intinya juga harus waspada ya. Kalau dilihat Masnya ini tulus sama siapapun, nggak memikirkan itu orang baik atau jelek, enggak. Cuma dirangkul. Saya enggak punya untuk perasaan ini orang jelek, ini orang gini. Saya itu terbuka untuk siapa sebetulnya. Nah, itu ditebak sama Sabdo Alam. Nah kalau saya ternyata ya itu hawanya ada. Ini betul yang dikatakan, ini sudah saya lalui. Yang intinya Mas Ki Sabdo ini memang saya akui ya juga, ya maaf kalau di dunia ini titis. Yang intinya masuk ya karena apa ya, saya itu ya enggak tahu. Seandainya saya itu bicara dengan orang itu banyak yang terjadi. Nah itu katanya saya itu si pahit lidah katanya. Betul toh Ki Sabdo? Apa betul itu? Coba. Makanya saya itu sangat hati-hati dengan orang. Kalimat Ki Sabdo kan jangan sampai bentak orang. Iya, ini tadi termasuk bahaya. Terutama pembicaraan. Titis. Nanti terjadi Om. Iya. Saya saja Mas Andra. Saya saja itu kadang-kadang agak punya kecemasan sama saudara-saudara ini. Karena apa? Itu enggak sekali dua kali saya juga ditebak. Gini, kalau bisa jangan gini, kalau bisa jangan gitu. Terjadi juga gitu. Nah, ternyata saudara-saudara kita itu dalam putaran hari berkembang dengan olah rasanya. Cuman raganya yang enggak berkembang. Nah itu kalau nanti dibina raga itu nanti saya ahlinya gitu loh. Ya, gitu. Kalau ingin belajar ya. Tapi ngomong-ngomong nggak ada yang ingin belajar asmara ke kita, selain raga, rasa, barangkali ada yang tertarik soal asmara. Yo belajar nanti. Kalau itu memang
apa ya, dunia manusiawi ya, Mas. Kan powernya luar biasa, Mas. Yo itu Mas, Nanti aku kalau tidak percaya silakan tanyakan pada siapa teman yang agak punya. Yo memang pernah Mas, saya sekali, ya itu cerita lama ya Mas ya. Waktu ada apa pencuri Mas, itu dipukuli orang-orang, itu ndak apa-apa Mas. Saya mukul 1 kali Mas, dia itu nangis. manggil ibunya Mas. Itu 1 kali saya mukul Mas. Padahal badan saya belum begini Mas, belum seperti ini. Itu yang mukul itu orang itu banyak sekali yang mukuli, ndak ada yang mempan. Yang mukul itu pendekar-pendekar. Iya, enggak pengalaman itu. Iya. Tapi kalau terus aku pukul 1 kali Mas, dia nangis, manggil ibu-ibunya, kayak sarep lu Mas, kayak si cerita sarep Mbak Uso. Nggak dengan kelasnya gitu. Iya. Dengan ngeronta. Iya, saya juga enggak menunjukkan kesombongan. Tapi yo kenyataan kok seperti itu. Soalnya pukulan sampean dilambari rasa. Soalnya pukulan yang dilambari rasa itu akan menyentuh. Tapi kalau pukulan itu dilambari dengan istilah emosi, dengan ambisi, ingin melukai, ingin menyakiti, itu dia tidak akan bisa menggugah hati. Justru kalau dia yang dipukul itu punya ilmu, itu bisa berbalik kepada yang mukul. Tapi sampean mukulnya itu karena istilahnya rasa yang nggak dilambari dengan kebencian atau apa, dia tersentuh jiwanya. Itu dalam ilmu rasa seperti itu. Jadi intinya kalau saya berpendapat secara pribadi, Kang Mas. Sampean itu memegang satu ayat Jawa yang sastra katanya sangat mengena, yaitu ono kang sejati ning ora ono kang sejati iku sejati ning ono. Maksudnya napa? Kita maknai ono kang sejati ning ora ono ketika kita ono kang sejati, kita merasa ada. Kita merasa bisa, kita merasa hebat, kita merasa senior, kita merasa master, kita merasa lebih dari yang lain-lainnya. Itu justru sejati ini ora ono. Jadi kalimat sastranya adalah ono kang sejati ning ora ono. Nah, itu menghilangkan keakuan. Jadi kita itu bukan siapa-siapa. Ya seperti yang Mas Andra Hamalkan pemirsa, beliau sudah mendarah mendaging itu. Bahkan beliau itu sudah nggak merasa mengamalkan itu. Nggak merasa. Itu mengalir begitu saja lah. Tapi berbalik ketika kita sejatine ono, itu malah justru iku sing gak ono. Tapi ono kang sejati, iku sejatine gak ono. Ora ono kang sejati, iku sejatine ono. Jadi ora ono kang sejati itu ketika kita mampu mentiadakan diri kita dari kemampuan merasa punya kelebihan, merasa lebih tampan, lebih kurus, lebih gemuk, lebih kurus nyawang aku. Ya maaf Ki Ageng Selarejo, bercanda biar awet muda gitu. Soalnya saya iri juga, soalnya kurus sih nyawang. irinya apa, badan saya itu nggak sekurus sampean. Terus akhirnya kita terdetek oleh Mas setelahnya pemirsa itu yang ahli rasai tetap yang sukses kan yang kurus-kurus toh. Kang Mas Andra gitu. Lah, itu Mas Andra itu mengamalkan itu pemirsa. Ono kang sejati ning ora ono. Jadi ketika orang tidak mampu mentiadakan dirinya, malah justru dia merasa ada. Nah, itu justru dia sejati ini gak ono. Itu dia itu sebenarnya malah mentah. Wah, aku loh, istilahnya ahli rasa. Aku loh Ki Sabtu Alam, Ki aku Aryo Pamungkas, Ki aku Ki Ageng Selarejo Sang Pawangujan. Aku loh lah. Itu justru sejatinya nggak ada. Dia itu mentah. Jadi jeglek. Jadi nggak ada apa-apanya. Hilang dari ilmu rasa. Yang masih dalam ilmu rasa. Nah, tapi kalau ketika kita mengamalkan yang berikutnya, sejati ning ora ono, iku ono kang sejati. Jadi wong lek wis mentiadakan diri, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba, seorang manusia, katakanlah ya toh. Nah, kita hanyalah ciptaan Sang Maha Pencipta. Justru itu loh sejati ning ono. Itu yang saya baca dari Kang Mas Andra. Ilmu rasa ini tak rasakan sangat mendarah mendaging. Jadi Kang Mas Andra itu malah mencapai tingkatan al-ikhlas tarkul ikhlas, pemirsa. Itu dalam dunia pesantren. Jadi apakah makna dari al-ikhlas tarkul ikhlas? Siapa yang berhasil sempurna menjalani alam dunia ikhlas, itu justru yang sudah mampu meninggalkan ikhlas. Sudah merasa tidak ikhlas. Seperti panjenengan, Pak. Tidak merasa ikhlas.
Ini badhe maringi tetep di pesen kali Mas. Iya, iya, Mas Aryo Pamungkas. Aryo Pamungkas. Nggih hati-hati dengan Nggih. Nggih pengen nggih. Bakal wonten kanca sing badhe manfaat. Oh iya. Niku namung rasa. Nggih. Yang bukan kata. Iya. Nggih, nggih. Nggih mboten atas jelas kertas. Nggih. Rasane nyampe ngoten. Nggih, terus harus lebih waspada. Ya, pertimbangan untuk ya, barometer pertimbangan. Soalnya saya itu teman tuh saya memang semua itu saya anggap sama. Itu Mas Sabdo Alam. Laras. Jadi intinya Mas Andra ini mengamalkan husnudzon. Tapi ya husnudzon itu juga ada batasnya, Kang Mas. Itu jangan membabi buta. Husnudzon itu berbaik sangka. Tapi yang membabi buta itu justru dimarahi oleh agama. Tadi tetap berbaik sangka, cuman ada takarannya. Seperti dunia binaraga juga kan ada takarannya. Iya, ada takarannya. Seperti kadang-kadang kita kebablasan juga. Ya, makanya itu Aryo Pamungkas tadi. Kalau dirasa kan, kalau ini binarasa itu kan yo belajar tentang takaran-takaran rasa-rasa ya. Kalau di binaraga itu belajarnya untuk takaran-takaran makan, orang diet porsinya, dari takaran sendiri-sendiri ada yang intinya contohnya kayak makan nasi berapa ratus gram, daging berapa ratus gram, ada takaran seperti itu. Betul. Tapi dari inti ilmu rasa, Kang Mas Andra, itu yang membuat saya tertarik dan sangat mengena itu satu riwayat, satu istilahnya kisah Rasulullah baginda Nabiullah kita. Itu ketika beliau ditanya oleh para sahabat, di sini amalan apa yang istilahnya istimewa? Jadi apakah mungkin sholat yang berapa ribu rakaat, mungkin puasa yang kita nggak ada hentinya, atau apapun itu disampaikan ke Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan sangat sederhana. Ini amalan yang terbaik, salah satunya adalah ketika kita bangun tidur sampai tidur, itu tidak memancarkan kebencian, tidak memancarkan kedengkian, tidak memancarkan istilahnya aura-aura kenegatifan, dalam arti kita itu netral menjalani kehidupan itu mengalir dengan apa adanya. Jadi istilahnya amalan itu yang salah satunya terbaik menurut Rasulullah. Jadi bangun tidur itu nggak ada membenci siapa atau siapa. Oh itu sudah istimewa. Nah itu kebanyakan walaupun sholatnya, ibadahnya, pengajiannya atau amalan-amalan keagamaannya itu sampai menggapai angkasa, tapi jiwa dan pikirannya penuh dengan kebencian pada sesama. Itu nggak ada gunanya. Itu sama dengan mencuci alat sholat, mencuci sarung atau mungkin mukena dengan air seni. Itu maknanya gimana itu, Bro? Mencuci baju yang mau dipakai ibadah, tapi dengan air seni. Nah, itu sama dengan ludrukan. Nah itu. Jadi mari kita mulai dari hal yang paling sederhana dalam dunia rasa, Kang Mas. Jadi kalau saya rasa Kang Mas benar sudah bisa menjalani. Cuman kita tetap menyampaikan. Karena Kang Mas Andra sudah terbentuk oleh alam semesta ini dari alam campur sari, pemirsa. Campur sari tahu kan? Alam campur sari, nggak usah kita perjelas lagi. Dan tidak asing lagi di alam campur sari. Itu. Jadi kita mulai dari belajar untuk tidak membenci, untuk tidak istilahnya mengumbar nafsu, ambisi yang menyakiti, istilahnya itu. Itu akan memberi dampak kesehatan pada ruhani dan jasmani. Itu dalam dunia energi atau dunia rasa, Kang Mas Andra. Nah, mungkin dalam dunia Kang Mas Andra, dunia raga atau binaraga itu juga sama, cuman mungkin penjabarannya sedikit berbeda. Itu supaya kita sehat, istilahnya rohani kita dalam ilmu rasa kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, siapa yang mampu tidak membenci, nah, itulah orang yang istilahnya sakti atau mungkin bina rasa. Bina rasanya itu menjadi master. Tapi kayaknya menurut Ki Aryo Pamungkas, ya enggak semudah itu. Ya itu. Terima kasih, nanti kan dengan seperti ini di Binarasa kan jadi tahu kan untuk saya yang nantinya seperti itu tadi Kang Mas Meja memberikan suatu pelajaran untuk apa yang
intinya Rasulullah itu tadi untuk berkata bahwasanya yang bisa melakukan seperti tidak membenci orang dari mulai mau tidur sampai bangun tidur ya. Nah itu yang memang perlu nanti diupayakan. Siap. Jadi di sini intinya gini Kak Mas Sandra. Jadi kalau di dunia Kak Mas Sandra binaraga itu digambarkan pelatihannya, penggemblengannya melalui beban-beban, alat-alat yang punya beban, yang punya ukuran-ukuran, kadar-kadar yang berbeda-beda tingkatan-tingkatan. Di dunia alam binarasa itu sebenarnya sama Mas Sandra, tapi bentuknya bukan beban secara materi, bukan bentuk besi, tapi bentuk hati. Bentuk hati, pukulan hati. Lah ini kan mantan pukulan hati semua. Nah itu masalah semua. Pukulan hati semua. Ini dulu ketemunya saya itu jangan sangat benar-benar ringkih atau jangan tidak enak dipandang mata. Apa itu dari cobaan hidup ataupun beban semua. Itu kan namanya beban toh. Gitu. Tapi yang intinya Allah itu saya itu hanya dengar-dengar saja, yang intinya belajar untuk mungkin dari pengajian ataupun apa ya, orang yang memang disayangi Allah itu orang yang memang dengan diuji seperti yang sampai selalu diuji ya? Iya. Seperti itu katanya Ki. Iya apa itu ya memang ya untuk yang punya masalah itu insya Allah disayangi itu. Jadi binarasa itu memang di situ. Jadi ukuran ini saling setuju pemirsa, karena mereka sukses tersindir. Ya, mudah-mudahan nanti dengan seperti itu kan bisa belajar kita.